Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat saling berbagi ilmu secara virtual dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang terhormat bagi Bapak Nurkolis selaku dosen mata kuliah Ilmu Dakwah Prodi Manajemen, serta saudara-saudari umat muslim yang mengikuti maupun yang menyimak praktik dakwah pada hari ini dimanapun Anda berada. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azuraziaul Haq, NIM 19.11026 dari kelas Ilmu Dakwah D presensi 32. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas mengenai materi yang bertemakan bagaimana agar derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika melihat fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita, di mana banyak umat muslim dan muslimah yang lupa akan pentingnya meningkatkan keimanan kita dan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya orang yang tidak ragu untuk menampakkan dirinya di sosial media dan tenggelam dalam dunia. Oleh karena itu, alangkah baiknya apabila kita justru berlomba-lomba dalam mencari kebaikan dan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita, menuntut ilmu sebanyak mungkin, dan senantiasa beramal saleh agar derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, yang pertama, Quran surat Al-Mujadalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu lazina amanu minkum wallazina ilma darajat. Dalam ayat tersebut, darajat artinya tangga. Memang dinaikkan seperti anak tangga yang dinaikkan ke atas. Siapakah dia? Yarfa'ilahu lazina amanu. Syarat pertama adalah orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah, bahwa dia ada, bahwa dia hidup, bahwa dia telah mengatur kehidupan kita, bahwa dia telah memberikan rezeki kepada kita, bahwa dia yang membuat kita mati, bahwa meskipun banyak sekali orang yang tidak percaya, akan tetapi banyak juga orang yang meyakini bahwa Allah itu ada. Maka dari itu, yarfa'illahu lazina amanu, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang percaya bahwa ia telah mengutus seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percaya bahwa bersama kita ada barisan para malaikat yang mencatat amal baik maupun amal buruk, dan percaya bahwa dunia ini akan kiamat, percaya bahwa kita nanti akan dibangkitkan hidup kembali untuk mempertanggungjawabkan segala yang pernah kita lakukan di dunia.
percaya bahwa Dia akan memasukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Maka apabila kita percaya dengan kekuatan iman, dengan begitu derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu wallazina utul ilma darajat. Orang yang berilmu akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Pentingnya ilmu pengetahuan juga diajarkan dalam Islam, yang diterangkan dalam hadis penuntut ilmu yang berbunyi utubul ilma wala bishin, yang artinya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, karena mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kenapa ke negeri Cina? Kenapa negeri Cina yang dipilih oleh Rasulullah? Karena di negeri Cina merupakan negeri yang jauh dari Mekah. Dalam konteks hadis riwayat tersebut dimasukkan bahwa kita harus menuntut ilmu hingga ke negeri yang paling jauh. Oleh karena itu, barang siapa yang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan," wa barang siapa yang menempuh jalan yang yaltamisu fi ilman, untuk mencari ilmu, salahu sallallahu tariqan illa jannah, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Yang pertama tadi adalah iman. Dan yang kedua, ilmu. Karena orang berilmu dapat menjadi orang yang beriman, dan orang yang beriman juga diperlukan ilmu. Berilmu. Jadi mana yang lebih diutamakan? Iman atau ilmu? Keduanya dapat diutamakan sesuai dengan kondisi seseorang. Ada yang berilmu kemudian beriman. Seperti seseorang pesulap profesional, pasti kalian tahu, bernama Deddy Corbuzier. Dia mendalami Islam, kemudian memahami kebenaran dalam Al-Quran dan memalak. Dan selanjutnya ada pula yang beriman dari keluarga yang beriman, kemudian berilmu. Seperti orang yang berasal dari keluarga Islam, orang tuanya Islam, dan belajar ilmu, pengetahuan tentang Islam untuk menguatkan keimanannya. Dan bagaimanapun juga keduanya termasuk orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas mengenai ilmu, kemudian yang kedua yaitu iman. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu amal. Pentingnya amal diterangkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, wa minal laili, dan barang siapa di sebagian malam, fatahajjat bihi, bertahajudlah, asa an ya rabb atsaka rabbuka maqaman mahmudan, kalau kau laksanakan, Allah akan menempatkanmu di tempat yang tinggi, di tempat yang terpuji. Allah akan menempatkanmu di tempat yang terpuji. Lagi-lagi Allah mengangkat derajat orang yang beramal. Maqaman mahmudan, maka Allah akan mengangkat di tempat yang terpuji. Oleh sebab itu, ada 3 hal yang tak dapat dipisahkan, yaitu iman, kemudian ilmu, dan amal. Ada orang yang beriman akan tapi tidak berilmu, jadi jahil, gak beramal, jadi fasik. Ada orang yang beramal tapi tidak berilmu, maka amalnya akan rusak. Oleh karena itu, yang paling baik adalah kita beriman, kita berilmu, dan kita beramal.
di antara orang yang beramal dan terbaik di sisi Allah adalah orang-orang yang bertahajud sepertiga malam. Kenapa sholat tahajud? Karena sholat subuh, zuhur, asar, semua itu merupakan sholat-sholat wajib dan itu merupakan kewajiban seorang muslim. Maka dari itu, beramal dengan melakukan sholat sunnah akan lebih spesial. Kemudian ada bersolawat. Jadi tahajud, bersolawat dengan menyebut Nabi Muhammad, menyebut orang yang mulia sebagai perwakilan amal lisan, yang sabar sebagai perwakilan amal hati, ridho, qanaah, sabar sebagai perwakilan hati. Itulah ketiga poin yang dapat saya sampaikan. Maka dari itu apabila ketiga kita sambungkan, kita rangkai, maka syarat-syarat ini dapat kita simpulkan bahwa orang yang memiliki iman yang kuat maka akan dinaikkan derajatnya. Kemudian orang yang menuntut ilmu di jalan Allah akan dinaikkan derajatnya. Dan orang yang senantiasa beramal saleh juga dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya rasa cukup sampai di sini pembahasan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan perlindungan kepada kita semua. Dan ceramah ini semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata yang saya dalam berucap. Saya akhiri. Nun wal qalam wa ma yasturun billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.